Tadi Anda menyinggung soal anak-anak yang dididik di barak. Ini maksudnya program yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi ya, yang ini pro kontra memang, dan Anda termasuk yang tidak Jadi mulai setuju. diterapkan jam malam bagi Apa argumen Anda? pelajar Karena banyak loh mulai yang 1 sepakat. Juni. Jadi dalam konteks hari-hari ini ketika anak-anak nakal itu hendak dididik di barak, orang mulai melihat ketidakmampuan berpikir dari para pemimpin yang punya usul agak konyol itu. Kan tetap kita paham bahwa beroperasinya pikiran kritis itu hanya mungkin berlangsung kalau ada dialektika diajarkan dalam kurikulum dasar. Jadi anak didik itu harus dari awal dinyatakan sebagai teman berpikir oleh gurunya, sehingga sang anak juga menganggap gurunya teman berpikir tuh. Kalau pertemanan dalam berpikir ini menjadi value, menjadi filosofi dari pendidikan dasar, maka si anak itu akan dianggap kurang ajar kalau dia membantah guru. Justru dianggap dia bermutu karena dia berupaya untuk mendialektisir pikiran gurunya tuh. Demikian sebaliknya, kalau Bermutu gimana? ternyata anak itu terlihat hiperaktif, itu artinya mesti dibaca bahwa dia menginginkan perhatian berlebih. Karena kita mesti anggap bahwa dia sedang melatih otaknya tuh. Nah, otak yang sedang dilatih itu jangan dibawa ke barak kan. Itu konyolnya di situ selalu tuh. Otak kita itu memang harus bertemu dengan problem. Supaya otak kita secara fisiologi itu memproduksi enzim-enzim, otot-otot otak, kecepatan berpikir, amigdalnya itu selalu tersedia, percikan listriknya itu bagus. Ini yang kita sebut sebagai upaya untuk membackup anak itu supaya mampu mengembangkan daya pikirnya sendiri. Jadi kalau dimasukin di barak itu dia mau bersaing dengan siapa nanti? Sementara anak-anak di Vietnam, anak-anak di Thailand, di Amerika, di Eropa segala macam dididik di dalam konstruksi yang berbeda. Jadi begitu anak keluar dari barak, dia mungkin tubuhnya jadi sangat bagus, tegap, wataknya patuh, tetapi otaknya tidak berkembang karena tidak dilatih untuk punya kuriositas. Jadi konyol kalau beberapa dukungan untuk membawa anak didik ke barak itu masih diucapkan hari-hari ini. Dan kita tahu bahwa justru kalangan militer merasa bahwa itu bukan urusan kami. Kalau anaknya nakal ya itu urusan orang tua. Kalau anaknya nakal itu artinya sekolahnya gagal. Kalau gagal mengajarkan disiplin diri. Kalau anaknya nakal sangat mungkin dia sedang menumbuhkan kuriositasnya. Jadi penting sekali, pedagogi itu penting supaya promosi-promosi yang dangkal itu tidak lagi beredar seolah-olah dengan satu tipping point, apa namanya, kata Alanis Morissette, I have one hand in my pocket and the other one is flicking a cigarette, gitu kan. Jadi jangan sampai seolah-olah percikan api di lighter itu menutupi tangan yang ada di dalam kantong yang sebetulnya nggak bisa ngapa-ngapain. Itu saya mau terangkan itu supaya betul-betul ada perdebatan intelektual di dalam upaya untuk membongkar feodalisme atau semacam keangkuhan dari para pemimpin sehingga seolah-olah pendidikan itu bisa diselesaikan di barak. Tidak, pendidikan itu tetap harus di sekolah, dituntun oleh guru yang juga punya otak. Kan sekolah di situ juga. Jadi seperti itu ya. Teman-teman, tanggapan Rocky Gerung tentang siswa yang dikirim ke barak militer oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Dan di sini saya tegaskan kalau tidak ada paksaan untuk para orang tua ataupun murid ya yang ingin mengikuti pendidikan di barak militer ya. Dan tadi juga Bang Rocky Gerung bilang kalau itu adalah tindakan ataupun kebijakan yang konyol ya. Dan beliau juga menyebutkan kalau itu pemikiran yang dangkal ya dengan memasukkan anak ke barak militer itu. Karena menurut beliau di sana itu tidak ada pendidikan apa namanya pelajaran seperti itu ya. Dan sebelumnya kita tahu kalau di barak militer itu ada pendidikan tentang kerohanian seperti itu, tentang pengetahuan dan lain sebagainya juga itu pasti sudah dipikirkan oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ya. Dan di sana juga makanan yang dijamin ya, seperti itu, makanan yang bergizi kan. Di sana juga ada apa namanya psikolog kayak gitu, dokter juga sudah dipersiapkan seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin segitu saja video saya kali ini. Buat kalian yang belum subscribe terlebih dahulu ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.